Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, apa kabar kalian semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Amin. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini apa ada teman kalian yang tidak masuk? Ada? Siapa? Firman. Oke, kenapa dia? Sakit. Ada lagi? Purwo. Oke. Izin ya? Sip. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak ingin merecall kembali ingatan kalian tentang materi minggu lalu. Apa ada yang ingat? Apa materi kita minggu lalu? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan, Budi. Betul. Materi kita minggu lalu adalah akhlak terpuji dan akhlak tercela. Betul. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi kita minggu lalu, yaitu adalah adab bermedia sosial dalam Islam. Masih ada kaitannya, tapi kali ini kita mempelajari di media sosial bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita berperilaku. Maka dari itu, sebelum itu Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa di sini ada yang punya akun sosmed atau akun IG atau akun second account-nya? Ada ya, oke. Semua akun-akun yang kalian punya, semua akun-akun yang kalian hubungi, itu merupakan namanya sosial media. Nah, disitulah dunia maya tempat kalian bercurah atau tempat kalian melakukan sesuatu hal yang lain seperti berbelanja, online shop, ataupun mencari informasi tentang pengetahuan atau bisa juga belajar. Nah, kenapa kita harus mempelajari itu? Karena adab kita, perilaku kita, sikap kita tidak hanya kita tunjukkan di dunia nyata saja, tetapi juga di media sosial. Karena sekarang kita hidup di era 5.0 atau 5.0 atau 5.0. Di situ kita sudah berhadapan atau sudah berdampingan dengan yang namanya sosial media. Yang dimana kita tidak hanya bertemu dengan orang lain, tidak hanya berinteraksi dengan orang lain secara langsung, tapi kita juga bermain gawai atau bermain gadget, mengetik menggunakan jari kita, menggunakan tangan kita. Nah, kenapa kita perlu mempelajari itu? Karena walaupun dengan jari, walaupun dengan ketikan, kita tetap bisa melukai hati orang lain, kita tetap bisa berbuat jahat ke orang lain secara ketikan. Secara informasi bisa salah juga. Nah, maka dari itu, hari ini kita belajar tentang adab bermedia sosial dalam Islam. Di sini poin-poinnya, yang pertama kita akan membahas pengertiannya. Nah, yang kedua di sini kita akan membahas contoh. Adab bermedia sosial dalam Islam. Adab sesuai yang kita tahu, seperti yang minggu lalu Bapak bilang, itu merupakan perilaku atau sikap kita kepada orang lain, atau sikap kita kepada sesuatu. Nah, adab yang kita tunjukkan atau adab yang kita perlihatkan tidak hanya kepada orang lain di dunia nyata saja, tetapi juga di dunia maya atau sosial media. Nah, ini yang akan berhubungan dengan materi selanjutnya. Kata selanjutnya yaitu bermedia sosial dalam Islam. Kenapa kita perlu mengaitkan ini dengan Islam? Karena disitulah kita tetap harus walaupun kita bermedia sosial, walaupun kita bermain lewat dunia maya, kita tetap harus menanamkan nilai-nilai Islam. Kita tidak boleh melupakan nilai-nilai Islam. Kita tidak boleh melupakan moral, melupakan apapun yang membuat kita lalai. Kita bisa melukai hati orang lain, kita bisa menyebarkan informasi yang salah, bahkan kita bisa mengakses situs-situs yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Oke, di sini ada bermedia sosial dalam Islam merupakan perilaku atau sikap yang seharusnya kita
lakukan atau kita perlihatkan di sosial media menurut atau berdasarkan nilai-nilai keislaman. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah Bapak kasih contoh jika ada suatu postingan, jika ada suatu cuitan tentang hal-hal yang sekiranya kontroversial. Di situ kita bisa memilih antara kita mendukung berita tersebut atau kita netral terhadap berita tersebut. Nah, atau bisa jadi juga kemungkinan ketiga kita menolak berita tersebut. Yang ditakutkan adalah ketika berita yang tidak tahu kebenarannya masih abu-abu muncul di postingan HP kita, kita melihat kita telah mentah-mentah di situ kita sudah salah. Kita harus mencari informasi lain yang berhubungan dengan berita tersebut. Apakah berita tersebut benar atau apakah berita tersebut salah? Di situ baru kita bisa menyeleksi dan memilah apakah berita itu betul terjadi adanya atau tidak. Contoh lain seperti misalnya komentar. Contohnya ada suatu postingan lain tentang gimana ya? Tentang seorang model lah, seorang model yang tentang dia sedang memperlihatkan pencapaiannya atau achievementnya terhadap sesuatu. Atau seseorang lah, tidak usah model, seseorang. Bisa seorang laki-laki yang memamerkan dia sudah lari 10K atau 10.000 kilometer. Di situ dia memamerkan, di situ kalau kalian buka komentarnya, di situ ada saja orang-orang yang mengkomentari hate speech atau mengomentari bahwa itu pamer, ngapain sih di post-post kayak gitu, ngapain juga orang lihat, sengaja ya, sombong ya. Nah, itu salah satu contoh adab yang tidak baik, anak-anak. Salah satu adab yang tidak bagus untuk kita tiru. Kita seharusnya bangga atau kita seharusnya senang melihat orang mencapai sesuatu. Jika kita tidak senang, itu namanya iri atau dengki ya. Itu contohnya, contoh yang baik dan contoh tidak baik. Baik, Bapak rasa sekiranya itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya, apakah ada dari kalian yang tidak memahami materi ini? Ada? Ada? Oke. Nah, siapa? Mulyo? Oke. Nah, Mulyo, agar kamu lebih paham, Bapak ingin satu orang menyimpulkan materi kita hari ini. Satu orang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini kepada Mulyo, biar dia lebih paham. Wildan, bisa menjelaskan? Oke, silakan Wildan. Apa kesimpulan kita hari ini? Bagus, betul Wildan. Tepuk tangan buat Wildan. Paham yang mulia ya? Ya, terima kasih. Baik, itulah pelajaran kita hari ini ya anak-anak. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.